يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Thumma Hafsata binta Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawini Hafsah. Hafsah anak perempuan daripada Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam talaqaha fanazala Jibril faqala Innallaha tabaraka wa ta'ala ya'muruka an turaji'a Hafsata fa innaha sawamatun qawamatun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini Hafsah, anak perempuan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hafsah adalah seorang perempuan anak Sayyidina Umar, janda dari sahabat Rasulullah yang bernama Hunais. Hunais ini seorang pejuang yang wafat pada waktu perang Badar. Jadi Hafsah ini dahulunya adalah istri daripada Hunais bin Huzaifah. Nah, Hunais bin Huzaifah ini wafat ketika perang Badar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah binti Umar ibn al-Khattab ini. Ruwiya annahu Shallallahu Alaihi Wasallam talaqaha fanazala Jibril. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceraikan Hafsah anak Sayyidina Umar. Fanazala Jibrilu faqala, maka datanglah Jibril kepada Nabi dan berkata, kata Jibril, Innallaha tabaraka wa ta'ala ya'muruka an turaji'a Hafsata fa innaha sawamah qawamah. Jibril berkata kepada Nabi kita, kata Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan engkau bahwa engkau merujuk Hafsah, karena bahwasanya Hafsah itu orangnya suka puasa dan suka bangun malam untuk beribadah. Nah, jadi Hafsah anak Sayyidina Umar ini pernah ditalak Nabi. Kemudian datang Jibril menyampaikan perintah dari Allah
supaya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam merujuk kembali Hafsah anak Sayyidina Umar. Karena Hafsah ini orangnya sawamah qawamah, orangnya senang puasa dan dia senang bangun malam untuk beribadah. Wa fi khabarin, dan pada sebuah kabar riwayat, qala rahmatan li Umar radhiyallahu anhu. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Nabi merujuk Hafsah karena kasihan terhadap Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi ada dua alasan kenapa Nabi kita merujuk Hafsah. Pertama, karena Jibril alaihi salam datang membawa perintah dari Allah supaya Nabi kita merujuk Hafsah karena dia adalah perempuan yang senang puasa dan senang bangun malam untuk beribadah. Yang kedua, alasannya kenapa Nabi merujuk Hafsah karena kasihan terhadap Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa tuwfiyat sanata khamsin wa arba'in, dan diwafatkan Hafsah anak Sayyidina Umar, istri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, pada tahun 45 Hijriyah. Wakila ghairu dzalik, dan dikata orang selain dari yang demikian itu. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Ummah Habibata binta Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Wa hiya bil Habasyati wa asdaqaha anhu sallallahu alaihi wasallam an-Najasyi arba'ami'ati dinarin. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah anak daripada Abi Sufyan. Nah, Abi Sufyan ini dahulunya adalah musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah ini dahulunya adalah istri daripada sahabat Nabi yang bernama Ubaidillah bin Jahsin. Ummu Habibah ini masuk Islam. Sementara ayahnya Abu Sufyan adalah musuh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu belum masuk Islam. Nah, ketika terjadi kegawatan di Makkah, maka Ummu Habibah ini dengan suaminya hijrah ke negeri Habasyah, ke negeri Ethiopia. Nah, ketika di negeri Habasyah, maka suami daripada Ummu Habibah ini meninggal. Suami daripada Ummu Habibah ini meninggal. Karena sendirian, orang tua daripada Ummu Habibah ini masih belum masuk Islam, maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berinisiatif untuk menikahi Ummu Habibah. Wahia bil Habasyah, dan dia Ummu Habibah ini di negeri Habasyah. Wa asdaqaha anhu Shallallahu Alaihi Wasallam an-Najasyi, dan membayarkan maharnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Raja Najas, raja yang ada di negeri Habasyah, sahabat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Arba'ami'ati dinarin, 400 dinar. Jadi jujurannya ketika Nabi menikah atau kawin dengan Ummu Habibah, yang membayarkan jujurannya adalah Raja Najas. Berapa maharnya? Sekitar 400 dinar. Wa waliya nikahaha Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan mengurus akan pernikahan Ummu Habibah ini adalah Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Nikahnya di mana? Di negeri Habasyah. Wa tuwfiyat radhiyallahu anha sanata arba'in wa arba'in,
dan diwafatkan Ummu Habibah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada tahun 44 Hijriah. Wa tazawwaja Shallallahu Alaihi Wasallam Umma Salamata, dan kemudian mengawini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan Ummu Salamah. Ada lagi istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Nama beliau Hindun bintu Umayyah radhiyallahu anha. Nama daripada Ummu Salamah ini adalah Hindun. Hindun anak perempuan dari Umayyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat, Ummu Salamah ini menolak lamaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali. Jadi ketika Nabi melamar Ummu Salamah ini, pertama-tama Ummu Salamah ini menolak dengan 3 alasan. Ummu Salamah ini adalah bekas daripada istri Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah ibni Abdul Asad ini suami daripada Ummu Salamah adalah seorang pejuang yang wafat ketika perang Uhud. Nah, ketika suaminya wafat, Ummu Salamah ini memiliki banyak anak yatim. Nah, Nabi kita hendak mengawininya. Ummu Salamah ini pertama menolak dikarenakan 3 alasan. Pertama, ujar Ummu Salamah, "Wahai Rasulullah, aku ini sudah tua." Yang kedua, ujar Ummu Salamah, aku ini banyak anak yatim. Dan yang ketiga, wahai Rasulullah, aku ini orangnya pencemburu. Nah, jadi pertama-tama Ummu Salamah ini menolak. Lalu ujar Rasulullah, masalah engkau tua itu tidak jadi masalah. Yang kedua, masalah engkau banyak memiliki anak yatim, ujar Nabi, nanti aku akan mengurusnya. Yang ketiga, masalah engkau orangnya pencemburu, aku doakan kepada Allah supaya engkau tidak lagi menjadi orang yang pencemburu. Wa matat sanata isnataini wasitin, dan wafat istri Nabi yang bernama Ummu Salamah ini pada tahun 62 Hijriah. Wahia akhiruhunna mauta, dan Ummu Salamah ini istri Nabi yang paling terakhir meninggal. Jadi siapa istri Nabi yang paling terakhir meninggal? Nah, sejarah mengatakan bahwa Ummu Salamah ini di antara istri Nabi yang paling terakhir meninggal. Wakila Maimunah, dan ada juga pendapat yang mengatakan istri Nabi yang paling terakhir meninggal adalah Maimunah radhiyallahu anha. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahsin radhiyallahu anha. Dan kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengawini perempuan yang bernama Zainab binti Jahsin. Para ulama mengatakan bahwa Zainab ini adalah istri yang terabdal nomor 3 daripada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama semalam Khadijah Al-Kubra, yang kedua Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang ketiga istri Nabi yang paling afdal adalah Zainab binti Jahsin. Kenapa demikian? Zainab binti Jahsin ini adalah seorang perempuan yang mulia, cucu daripada Abdul Muttalib. Zainab binti Jahsin ini orangnya cantik, orangnya putih, dan keturunan daripada orang mulia. Zainab binti Jahsin ini adalah saudara daripada Abdullah bin Jahsin.
Abdullah bin Jahshin ini wafat ketika perang Uhud, dan menurut riwayat beliau dikuburkan satu kubur dengan Sayyidina Hamzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama melamarkan Zainab binti Jahshin ini untuk sahabat beliau yang beliau cintai, Zaid bin Harisah, yang dahulu merupakan juga anak angkat beliau. Nah, Zaid bin Harisah ini adalah seorang yang hitam. Zaid bin Harisah seorang yang hitam. Nabi lamarkan untuk menikahi Zainab binti Jahshin. Jadi pertama-tama awalnya Zainab ini menolak. Kenapa? Pertama, Zainab ini orang yang mulia, orang yang putih, orang yang cantik, dan keturunan daripada Abdul Muthalib. Bahkan Zainab binti Jahshin ini adalah sepupu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mama daripada Zainab ini adalah Umaymah. Umaymah ini saudara daripada Abdullah. Umaymah binti Abdul Muttalib. Jadi saudara Umaymah ini bersaudara dengan Abdullah. Nah, Umaymah ini kawin dengan Jahshin, memiliki anak yang bernama Zainab. Jadi keturunan orang yang mulia. Zainab menolak, hendak Nabi kawinkan dengan Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah ini sudah memiliki istri yang bernama Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah, dan juga sudah memiliki anak. Sudah memiliki anak yang bernama Usamah bin Zaid. Pertama-tama ia menolak. Nah, ketika itu maka turunlah ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul khirah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukminah perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, maka mereka tidak memiliki pilihan. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat akan kesesatan yang nyata. Nah, mendengar ayat ini, maka Zainab binti Jahshin bersedia menikah dengan Zaid bin Harisah. Nah, perkawinan Zaid bin Harisah ini tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena tadi tidak sekupu, tidak seimbang. Zaid orangnya hitam. Zaid ini orangnya hitam, sudah memiliki istri, juga memiliki anak. Sementara Zainab ini orang yang cantik, orang yang putih, dan keturunan daripada Abdul Muttalib. Nah, dalam rumah tangga mereka ini kurang harmonis. Akhirnya Zaid bin Harisah ini berinisiatif untuk menceraikan daripada Zainab binti Jahshin. Nah, jadi Zaid bin Harisah menceraikan Zainab binti Jahshin. Sesudah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaid minha watara zawajnakaha." Allah berfirman, manakala Zaid telah mencerai Zainab, maka ujar Allah taala, kami nikahkan Zainab kepada engkau. Nah, jadi Zainab ini Allah Subhanahu wa taala langsung menikahkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zainab ini berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Kalau istri-istri Nabi yang lain
ada walinya, ada yang menikahkan, kemudian ada maharnya. Sementara Zainab ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiyat bil Madinati sanata ishrin, dan diwafatkan Zainab binti Jahsin ini pada tahun 20 Hijriah. Wahia awwaluhunna wafatan, dan Zainab binti Jahsin ini adalah istri Nabi yang pertama-tama wafat di antara istri-istri yang lain selain Siti Khadijah. Jadi di antara istri-istri Nabi yang lain yang pertama wafat selain Siti Khadijah adalah Zainab binti Jahsin. Wa awwalu man humila 'ala na'sin, dan Zainab inilah pertama-tama orang yang ditandu atau diangkat di atas tanduan. Nah, jadi Zainab binti Jahsin inilah istri Nabi yang pertama-tama meninggal di antara istri yang lain dan pertama-tama diangkat di atas tanduan. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Juwairiyata bintal Haris, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang perempuan yang bernama Juwairiyah bintal Haris. Wasubiyat fi ghazwati Banil Mustalik, dan Juwairiyah ini ditawan pada peperangan Bani Mustalik. Summa a'taqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita memerdekakan Juwairiyah. Wa tazawwajaha, dan Nabi kita mengawini Juwairiyah. Wa tuwfiyat sanata sittin wa khamsin, dan Juwairiyah ini wafat pada tahun 56 Hijriah. Jadi ada lagi istri Nabi yang bernama Juwairiyah bintil Haris. Asalnya Juwairiyah ini adalah seorang tawanan di dalam peperangan memerangi Banil Mustalik. Nah, Juwairiyah ini ditawan. Sesudah ditawan dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tazawwaja Shallallahu Alaihi Wasallam Maimunata bintal Haris radhiyallahu anhuma khalatu Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu wa Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian menikahi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perempuan yang bernama Maimunah bintal Haris. Ada lagi istri Nabi namanya Maimunah, anak perempuan daripada Haris. Beliau adalah khalatu Khalid ibn al-Walid, bibi daripada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa Abdillah ibn al-Abbas. Maimunah ini bibi daripada Khalid bin Walid dan bibi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wahia akhiru man tazawwaja sallallahu alaihi wasallam, dan Maimunah ini adalah orang yang terakhir daripada orang yang dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiyat sanata ihda wa khamsin, dan Maimunah ini wafat pada tahun 51 Hijriah. Wakila, dan dikata sanata sittin wa sittin, tahun 66. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Safiyata binta Huyai, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menikahi seorang perempuan yang bernama Safiyah binta Huyai. Safiyah binti Huyai, ibna Akhtab, keturunan Akhtab. Safiyah binta Huyai ibni Akhtab radhiyallahu anha. Safiyah ini min waladi Harun alaihi salatu wassalam.
Safiyah ini adalah keturunan daripada Nabi Harun. Jadi maksudnya bukan daripada orang-orang Arab. Subiyat min Khaybara. Safiyah ini ditawan ketika perang Khaybar. Nah, di dalam peperangan Khaybar, Safiyah ini ditawan. Fa'ataqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memerdekakan akan Safiyah ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala itkaha sadaqaha, dan Nabi menjadikan kemerdekaan Safiyah ini sebagai mahar atau jujuran pernikahan beliau. Wa tuwfiyat sanata khamsin, dan Safiyah istri Nabi ini wafat pada tahun ke-50. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Huzaimah, dan ada lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menikahi seorang perempuan yang bernama Zainab binti Huzaimah. Jadi Nabi kita ada memiliki dua istri yang bernama Zainab. Pertama Zainab binti Jahsin, yang kedua Zainab binti Huzaimah. Yang bergelar Ummal Masakin. Jadi diberi gelar Zainab binti Huzaimah ini Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Radhiyallahu anha. Sanatas salasin minal hijrah. Pada tahun ketiga daripada Hijriyah. Walam talbas indahu sallallahu alaihi wasallam illa syahrain au salasatan wa matat, dan tidak bertahan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya 2 bulan, atau ada yang mengatakan 3 bulan, wa matat, dan beliau meninggal. Jadi Zainab binti Huzaimah ini sesudah dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, sesudah itu wafat. Wa haula'i sabata bitahqiqi dukhulu bihinna wa muasyaratuhu lahunna. Dan mereka yang disebutkan tadi, yang mereka disebutkan istri-istri Nabi dari Khadijah, Aisyah, Hafsah, Saudah, dan sebagainya tadi, sabata bitahqiq dukhuluhu bihinna, sabit dengan jelas bahwa Nabi bergaul dengan mereka dan berumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka. Wa kuburuhunna ma'rufatun, dan kubur mereka istri-istri Nabi itu ma'rufatun, dikenal, bil baqi, di Baqi di Madinah. Illa sayyidata Khadijah, kecuali Siti Khadijah, fa innaha bil hujun bi Makkah. Sedangkan Siti Khadijah kubur beliau di daerah yang bernama Hujun di Mekah. Nah, sedangkan istri-istri yang lain di Baqi. Wa sayyidata Maimunata fa innaha biwadis Syarif, dan istri Nabi yang bernama Maimunah, beliau dikubur di daerah yang bernama Wadi Syarif, qabla Wadi Fatimah, sebelum Wadi Fatimah, biqurbi Makkah, dekat dengan Mekah. Jadi seluruh istri Nabi di Madinah dikubur di Baqi, kecuali Siti Khadijah dan Maimunah. Siti Khadijah di Hajun di Mekah, sedangkan Maimunah di Wadi Syarif namanya, di dekat Mekah. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Fatimah bint Dahhak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menikahi seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Dahhak. Wa khayyaraha sallallahu alaihi wasallam hina nazalat ayatut tahyir, maka memberikan pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Fatimah binti Dahhak ini ketika turun ayat tahyir.
Ayat tahir ini memberi pilihan. Pada waktu itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau ini banyak. Ada yang menuntut ini, ada yang menuntut itu, ada yang menuntut ini, ada yang menuntut itu. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkhalwat. Di dalam khalwat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka turunlah wahyu yang dinamakan ayat tahyir. Artinya ayat yang memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umati'kunna wa usarihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallah wa rasulah wa daral akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Istri-istri Nabi ini sudah banyak nang menuntut. Ada menuntut ini, menuntut itu, menuntut ini, menuntut itu. Nabi kita ini kada mampu untuk menunaikan tuntutan mereka. Lalu turunlah ayat tahyir, ujar Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan bagi istri-istri engkau, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jikalau kalian menghendaki kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia, fata'alaina, maka kemari, umati kunna, aku berikan engkau kesenangan, wa usarih kunna, dan aku lepaskan kalian, sarahan jamila, dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidnallah wa rasulah, dan jikalau kalian menghendaki Allah dan Rasulnya, wadaral akhirah, dan kalian menghendaki negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima, maka bahwasanya Allah menyediakan bagi orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Nah, jadi dipanggililah istri Nabi mulai Siti Aisyah. Ujar Nabi, wahai Aisyah, nah sekarang sudah banyak tuntutan dari istri-istri termasuk engkau. Artinya sekarang aku beri pilihan. Engkau hendak memilih aku atau memilih dunia. Bila hendak memilih dunia, maka aku cerai, aku lepas. Lalu Aisyah memilih Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Hafsah ditawari Nabi, wahai Hafsah, ujar Nabi, sekarang engkau diberi pilihan. Engkau memilih dunia atau memilih aku. Bila memilih dunia, aku lepaskan, ujar Nabi. Bila memilih aku, maka engkau tetap menjadi istriku, tetapi menerima keadaan sebagaimana mestinya. Nah, maka seluruh istri Nabi memilih Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada seorang perempuan yang bernama Fatimah binta Dahhak. Nah, ini istri Nabi juga dahulunya. Fahtaratid dunya, maka Fatimah binti Dahhak ini memilih dunia. Fafaraqaha Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi kita menceraikannya. Jadi banyaknya bini Nabi, ada satu orang yang memilih cerai, kada tahan lagi hidup sakit bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi cerai. Sumakanat ba'da zalik talqutul ba'ra, dan kemudian sesudah yang demikian itu, sesudah dicerai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesudah dia tidak menjadi istri Nabi, maka diperdapati orang, dilihat orang bahwa Fatimah binti Dahhak ini pekerjaannya talqutul ba'ra, memungut kotoran-kotoran binatang, memungut kotoran-kotoran unta. Watakulu, dan dia berkata, anna syakiyah ikhtartu dunya. Ujar Fatimah binti Dahhak, aku adalah perempuan yang celaka. Ikhtartu dunya, aku memilih dunia.
Jadi di antara istri-istri Nabi ada seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Dahak. Ketika turun ayat tahyir, Nabi kita memberi pilihan apakah memilih dunia atau bertahan dengan aku. Maka Fatimah binti Dahak ini memilih dunia. Namun akhirnya dunia pun tidak dapat dan Rasulullah pun tidak dapat. Jadinya kehilangan Rasulullah dan juga tidak mendapatkan dunia. Buktinya dia menjadi pekerja pemungut kotoran unta. Kotoran-kotoran binatang. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam syarab uhtadihiyatal qalbi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menikahi seorang perempuan yang bernama Syaraf. Syaraf ini adalah saudara perempuan daripada Dihyatul Qalbi. Dihyatul Qalbi ini sahabat Nabi yang paling tampan. Sampai-sampai biasanya ketika wahyu itu datang, diumpamakanlah Jibril itu seperti Dihyatul Qalbi karena saking tampannya sahabat Nabi yang bernama Dihyatul Qalbi ini. Nah, Dihyatul Qalbi beliau memiliki saudara perempuan yang bernama Syaraf. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menikahi Syaraf, saudara Dihyatul Qalbi ini. Tetapi Syaraf, saudara Dihyatul Qalbi ini meninggal sebelum Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengannya. Jadi kada sampat Nabi berkumpul, orangnya meninggal. Wa Khawlata bintal Khuzail, dan Nabi kita juga pernah menikahi seorang perempuan yang bernama Khawlah binta Huzail. Wakila binta Hakim, dan ada juga yang mengatakan binti Hakim. Wahiyallati wahabat nafsahalahu, dia adalah perempuan yang memberikan dirinya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakila, dan dikata orang tilka Ummu Syuraik. Ada yang mengatakan itu adalah Ummu Syuraik. Haulah binta Huzail ini adalah seorang perempuan yang memberikan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah kehususiaan Nabi kita. Ada orang memberikan atau menyerahkan dirinya kepada Nabi, bila ujar Nabi aku terima, maka orang itu jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Asma binta Ka'bin al-Juniyah, dan Nabi kita juga pernah menikahi seorang perempuan bernama Asma binta Ka'bin al-Juniyah radhiyallahu anha. Fatallaqahunna qabla dukhul, maka Nabi mencerai mereka qabla dukhul, sebelum Nabi bergaul atau mengumpuli mereka. Wa imra'atan min Ghifari, dan Nabi juga pernah menikahi seorang perempuan daripada Bani Ghifar. Fara'a sallallahu alaihi wasallam biha barasa. Fara'a sallallahu alaihi wasallam biha bayadha. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat dengan seorang perempuan dari Bani Ghifar ini ada penyakit. Fa'alhaqaha bi ahliha, maka Nabi mengembalikannya kepada keluarganya. Nah, ada juga perempuan dari Bani Ghifar Nabi nikahi, kemudian Nabi melihat penyakit di tubuhnya, maka Nabi menyuruh orang itu kembali ke keluarganya. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Umaymata. Falamma dakhala 'alaiha qalat a'udzu billahi minka, faqala mana Allahu aizah ilhaqi bi ahlik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah menikahi seorang perempuan yang bernama Umaymah. Falamma dakhala 'alaiha, manakala Nabi mendatangi hendak menggauli Umaymah ini, maka Umaymah ini berkata, ujar Umaymah, a'udzu billah minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau.
Nabi datang, ujarnya a'udzubillah minka, aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Faqala, maka Nabi berkata, mana Allahu aizahu, Allah mencegah akan orang yang berlindung kepadanya. Ilhaqi bi ahlik, ujar Nabi, hubungilah atau datangilah keluarga engkau. Nah, Nabi kata jadi menggaulinya. Ada seorang perempuan yang lucu yang bernama Umaymah. Ketika Nabi hendak datang menggauli, ujarnya a'udzubillah minka, aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Nah, ujar Nabi, yang menikah berlindung kepada Allah, maka aku sudah tertegah. Maka ujar Nabi, kembalilah engkau kepada keluarga engkau. Jadi banyak istri Nabi yang tidak dimasukkan kepada golongan orang-orang yang Nabi jelas berkumpul, Nabi yang jelas dukhul dengan mereka. Adapun yang Nabi jelas dukhul, Nabi jelas muasyarah berkumpul dengan mereka, itu adalah 12 orang. Adapun yang lain juga banyak, tetapi Nabi kada sempat berkumpul. Ada yang Nabi nikahi kemudian meninggal, kada sempat berkumpul. Ada yang kejadiannya seperti tadi ketika Nabi hendak menggauli, orangnya berlindung kepada Allah. Ada juga tadi Nabi melihat penyakit di tubuhnya, Nabi kembalikan kepada keluarganya. Nah, banyak. Wa Aliyata binta Zabyan talaqaha hina dakhalat alaihi. Ada juga Nabi menikahi seorang perempuan yang bernama Aliyah binta Zabyan. Talaqaha, Nabi menceraikannya hina dakhalat alaihi, ketika perempuan itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kada sempat digauli Nabi, dicerai Nabi. Nah, itu Aliyah binti Zabyan. Wa bintas Salti, ada juga perempuan dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya bintas Salti. Wa matat qabla ayyudkhila 'alaiha. Wa matat qabla ayyadkhula 'alaiha, dan bintas Salti ini namanya Asma. Wa matat qabla ayyadkhula 'alaiha, dan dia wafat sebelum Nabi menggaulinya, sebelum Nabi masuk atasnya. Nah, jadi ada beberapa bini Nabi yang Nabi kada sempat berkumpul, Nabi kada sempat bergaul, banyak. Ada juga mulai kata Al-Laisiyah. Ada seorang perempuan yang bernama Mulaikah Al-Laisiyah. Qala ba'duhum hiyallati ista'adzat fasarahaha. Berkata sebagian ahli sejarah, dialah perempuan yang berlindung kepada Allah, maka Nabi melepaskannya. Wa khataba sallallahu alaihi wasallam imra'atan min abiha fawasafaha sumaqala wa aziduka annaha lam tamrat qattu. Faqala mali hadhihi indallah min khairin fatarakaha. Ada juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah melamar seorang perempuan min abiha, dari ayahnya. Nabi datang hendak melamar seorang perempuan. Fawasafaha, maka ayahnya ini menceritakan tentang keadaan atau sifat anak perempuannya. Jadi ujar abahnya, anakku ini seperti ini orangnya. Anakku ini seperti ini, macam-macam sifatnya. Summa qala, kemudian ayahnya tadi berkata, wa aziduka annaha lam tamrat qattu. Aku tambahkan satu lagi sifatnya, ujar ayahnya, bahwasanya anakku ini tidak pernah sakit. Orangnya tidak pernah sakit. Saking hebatnya, saking bagusnya anakku ini kada pernah sakit, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ujar Nabi, mali hadhihi indallah min khairin. Tidaklah bagi ini perempuan di sisi Allah daripada kebaikan. Artinya orang ini kada pernah sakit. Orang yang tidak pernah sakit itu tidak ada kebaikan di sisi Allah.
fatarakaha, maka Nabi meninggalkannya. Artinya Nabi tidak jadi menikahi perempuan tersebut. Kada jadi Nabi nikahi gara-gara ujar abahnya, anakku ini kada pernah sakit wahai Rasulullah. Wa kana saddaquhu linisaihi khamsami'ati dirhamin likulli wahidatin, dan adalah jujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi linisaihi bagi istri-istrinya khamsami'ati dirhamin, berapa? 400 dirham. Likulli wahidatin, bagi tiap-tiap orang. Jadi ketika Nabi menikahi istri-istri beliau, itu minimal jujurannya 400 dirham. 400 dirham. Min kulli wahidatin, dari tiap-tiap orang. Hadza asahu makila, ini adalah yang paling sahih sesuatu yang dikatakan. Artinya riwayat yang paling sahih ketika Nabi menikahi istri-istrinya itu maharnya adalah 400 dirham. Illa Safiyata wa Umma Habibah, kecuali Safiyah dan Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah 400 dinar. 400 dinar. Kemudian saudara-saudara Nabi kita yang sesusu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat situ dahulu Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Rabbal Alamin, ya Rahmanu